Oke bosku, ketemu lagi di channel saya bosku ya. Oke, kali ini saya kedatangan Honda Beat FI. Oke, langsung saja kita lihat permasalahannya bosku ya. Waduh, gak kuat bosku. Nah bosku ya, jadi permasalahannya ada di sini ya. Ini bos, suaranya bosku ya. Kasar sekali bosku suaranya bosku. Oke bosku, untuk permasalahan seperti ini suara itu kita belum bisa menganalisa ya bosku ya. Ini suara mesin pada bagian tengah ataupun pada CVT-nya bosku ya. Jadi yang paling mudahnya kita bongkar aja dulu CVT ya. Kita bongkar, kita lepas plung gitu. Terus habis itu kita nyalakan ya. Apakah bunyinya itu di bagian mesinnya atau di bagian CVT-nya ya. Jadi biar kita nggak bingung bosku ya. Oke. Suaranya bosku. Ini suara kayak di depan ya bosku ya. Ada kemungkinan ini klaker askruknya bosku, ada kemungkinan. Tapi kita coba aja lepas dulu bosku ya. Jadi suaranya itu kayaknya ada di bagian depan bosku ya. Kayak suara klaker askruk ya. Pada waktu kita gas itu nger kayak gitu ya. Tapi tidak ada salahnya kita coba bongkar aja dulu ya bagian CVT-nya. Oke bosku, kita coba dengarkan. Oke bosku ya.
Oke ya bosku ya, sudah terdengar dengan jelas bosku ya. Jadi di sini analisa saya itu yang pasti bagian kelaker askernya bosku ya, atau bearingnya itu loh bosku ya. Itu bearingnya itu sering sekali bosku ya terjadi masalah atau mendengung suaranya bosku ya. Biasanya itu kalau suara stasionernya kayak gitu, terus kita gas itu tambah parah bosku ya, biasanya gitu bosku ya. Jadi ini fix positif harus belah mesin bosku ya, karena ini tadi saya coba cek nggak ada masalah bosku ya. Nah ini nggak ada masalah kalau menurut saya. Ban belnya juga ya. Kalau orangnya sendiri dikiranya itu suara fan belnya sudah waktunya ganti ya. Ya memang sudah waktunya ganti ya, ini sudah retak ya. Tapi penyebab utama dari suara kayak helikopter ya, beliau bilang itu kayak suara helikopter bosku, kayak suaranya gitu ya. Tapi permasalahan yang paling utama ya itu ada di bagian kelaker askernya. Jadi harus kita bongkar total ya bosku ya. Nah ini coba kita cek olinya dan juga sebelah sana. Barangkali mungkin ada yang mengira kawan-kawan itu enggak kipasnya bosku. Oke, kita buktikan sama-sama bosku ya. Jadi kita bongkar aja sekalian ya, biar nanti itu enggak jadi perdebatan bosku ya. Oke bosku ya, ini ya, ini kipas nggak ada masalah ya bosku ya. Tuh bosku, aman bosku. Ini aman untuk bagian kipasnya. Dan ini saya coba buka untuk olinya. Oke, olinya masih ada ya. Coba saya usap. Loh bosku ya, masih ada olinya. Ya, jadi ini fix positif harus kita bongkar atau kita belah bosku ya. Jadi seperti itu bosku ya, biar kita nggak bingung menentukan ini CVT atau apa. Jadi kita nggak gerusa-gerusu menentukan atau menganalisa suatu permasalahan ya. Tapi memang dari awal sudah saya analisa sih ya, itu ada kemungkinan di bagian kelaker asker ya. Jadi suara itu kadang itu sudah mempunyai ciri masing-masing bosku ya. Jadi suara bagian CVT itu kayak gimana gitu loh bosku ya. Terus suara mesin itu kayak gimana, itu sudah ada ciri-ciri biasanya bosku ya. Oke bosku, saya konfirmasi aja langsung kepada beliau apakah nanti dibongkar aja gitu loh bosku ya. Kalau nunggu budget ya nggak ada masalah, cuman takutnya nanti kalau biasanya yang terjadi itu ya bosku ya, bearing sebelah kiri sana bosku ya, di sebelah kiri di dekatnya rantai keteng itu biasanya mengalami balnya atau pelornya itu sudah mengalami keausan bosku. Jadi takutnya itu gramnya masuk ke bagian komponen lainnya gitu loh bos ya. Jadi takutnya nanti gramnya itu masuk ke jalur oli, naik ke atas, bisa terkena setang, bisa juga mengenai bagian klep atau noken as, bisa juga mengenai bagian piston ya. Tambah itu permasalahan yang bikin kita mengeluarkan budget banyak ya. Jadi kalau suatu permasalahan kayak gini, itu ada baiknya lebih baik dibongkar bosku ya, daripada nanti komponen yang lainnya itu bisa terkena dampaknya bosku ya. Oke, sip bosku. Oke bosku, ini sudah tak pasang ya. Jadi ini saya bawa ke tukang bubut ya. Ini dipasangkan juga di sana ya. Nah kalau tukang bubut itu hati-hati untuk pemasangan bagian sebelah sini. Ini kantong dari oli ya, karena untuk pelumasan dari motor petik itu terletak di sini bosku ya, untuk pelumasan bagian bearingnya ya. Jadi jalurnya itu masuk ke ruang sini ya, nggak ada jalur yang namanya dari sini ya. Kalau untuk motor jenis manual itu rata-rata dari sini masuk ke sini ya, ditekan. Nah kalau ini enggak ya, ini kantongan olinya jangan sampai sobek ya bosku ya. Nah ini suatu peringatan aja bagi kawan-kawan semua, atau suatu catatan, hati-hati ya, jangan sampai ya. Ini kalau nggak pengalaman dia nggak akan bisa masang bosku. Dulu ya. Jadi rata-rata itu sobek bosku ya.
Nah, yang bunyi kemarin itu ini bosku ya. Jadi yang sebelah kanan bosku ya. Sebelah kiri, sorry bosku ya. Sebelah kiri. Jadi yang bagian CVT ini klaker askernya itu bunyi kenceng sekali bosku ya. Nah, ini bosku, ini nomornya 6007 untuk kodenya. Dan di sini saya menemukan ya bosku ya. Ini pada waktu sebelum saya lakukan penggantian bearing itu saya cek dahulu apakah memang benar-benar rusak untuk bagian bearingnya bosku ya. Ternyata saya cek memang ada kerusakan di bagian bola-bolanya itu bosku ya. Kelihatan nggak ya bosku ya? Karena kelihatan kalau bagian bola-bolanya itu mengalami keausan bosku ya. Tuh bosku, kelihatan bosku. Ini ada satu yang parah bosku ya. Tuh kelihatan ada satu yang parah banget. Nah ini ya. Tuh bosku ya, kelihatan ya bosku ya. Tuh ya, ini yang di jempol saya nih bosku ya. Nah ini loh bosku, retak-retak itu bosku ya. Untuk bagian bola-bolanya bosku ya. Ini yang paling parah saya temukan satu ya. Kalau untuk yang lainnya belum seberapa bosku ya. Jadi saya menemukan bola-bola atau pelornya yang satu itu parah banget bosku. Nah ini lainnya nggak seberapa. Memang agak sulit ditemukan karena harus kita kasih untuk lampu yang terang ya. Nah ini ya, ini yang tadi ya, parah sekali ini. Tuh bola-bolanya parah sekali. Mungkin kalau untuk dasaran yang agak putih kelihatan ya. Oke, semoga saja kelihatan wis ya. Jadi sebelah kiri ini yang parah bosku, yang bunyi kir. Kalau kita bunyikan kayak gini dia nggak bunyi bosku ya. Loh ya, apalagi kalau kena oli ya pasti nggak bunyi. Tapi kan dia terkena dari RPM atau putaran tinggi sehingga akhirnya bunyi bosku ya. Tuh bosku, kalau yang ini sih menurut saya aman ya. Ini belum saya kasih oli, ada kemericiknya. Ini dari suara dari ini. Kalau ini saya nggak menemukan untuk bagian bearingnya itu mengalami keausan. Tadi saya nggak menemukan yang di sini ya. Untuk kodenya ini, yang ini 6007, yang ini berapa ya bosku ya, 6205 kalau nggak salah bosku ya. Ini tutup satu bosku ya, yang satunya telanjang, tadi nggak susah tutup ini. Nah ini kan tertutup ya, karena olinya biar nggak keluar atau meluber bosku ya. Oke, tinggal kita pasang bosku. Oke bosku, untuk pemasangan di bagian sebelah kiri kita harus menggunakan tracker ya. Keluarnya aja susah ya, kita harus ketok si bagian askernya baru bisa keluar. Jadi untuk pemasangan sebelah kiri harus ada tracker ya kalau bisa. Kalau nggak ada seperti yang saya lakukan, saya nggak punya trackernya. Nah pertama keluarkan dulu untuk bagian seal sebelah sini bos ya, nanti diganti aja ya biar nggak kebakar. Terus yang pertama kita lakukan pemasangan bagian rantai ketengnya dulu bosku ya. Nah ini kita pasang di sini ya, kita bikin lebar dulu atau meluas gini bosku ya. Tuh ya, bikin terbuka aja. Kita nggak usah getok-getok bosku ya. Yang kita lakukan adalah melakukan pemanasan ya. Ini kita ambil aja dulu bosku ya, biar nanti nggak terlalu panas. Kita menggunakan ini bosku ya. Tuh bosku ya, terserah merek apa ya. Kita panasi rumahnya bosku. Oke bosku, sip bosku ya, celep bosku ya.
Nah ini kita biarkan dingin aja bosku ya dulu. Oke. Oke bosku, ini ganti juga sealnya ya. Ini kodenya 1626 ya untuk bagian klaker sebelah kiri atau magnet. Ini juga dilem ya. Jangan terlalu banyak, yang penting rapi ya. Oke. Dan juga sudah bersih. Sekarang kita lakukan pemasangan ya bosku. Oke bosku, alhamdulillah ya, enteng ya bosku. Nah ini coba saya tarik, enteng. Pastikan ini enggak gel-gel ya bosku ya, asnya ini. Jadi harus center. Kalau enggak center nanti itu bisa getar bosku ya. Oke, sebelah sini juga kita cek. Ya, nggak boleh nggak center bosku, harus center bosku. Oke, jangan lupa untuk pemasangan ini kita kasih oli. Jadi menghadapnya seperti ini. Nah, ini kita pasang ya bosku ya, seperti ini bosku ya. Ini kita paskan, di sana ada noknya bosku ya. Nanti kita putar-putar. Terus bosku, kita paskan dulu noknya di mana nanti bosku. Nah, di sini bosku ya noknya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini bosku ya. Ini coba kita putar sedikit. Nah bosku ya, sip. Ini kita kasih oli bagian o-ringnya biar licin masuknya, biar nggak maksa ya bosku ya. Ini posisinya di depan, ada panahnya ini di depan ya bosku ya. Oke bosku, alhamdulillah sudah selesai. Kita nyalakan bosku. Wah, sip bosku, halus bosku stasionernya. Sip. Halus bosku. Oke bosku, suara nyengirnya hilang bosku ya. Kalau kemarin suara kasarnya itu lah gir kayak gitu bosku ya. Kata pemiliknya seperti suara helikopter bosku ya. Oke bosku, sip bosku, sip.
Oke, olinya ya, ini olinya, jalur olinya berarti naik bosku ya. Ini tadi saya buka muncrat. Sip. Sip. Oke bosku, jadi seperti itu ya untuk penyakit atau errornya bosku ya. Jadi bukan seperti yang dikira sama pemilik ya. Jadi sama pemiliknya itu dikira bagian CVT ya, ternyata klaker askreknya bunyi bosku ya. Nah seperti itu ya bos pengecekannya. Jadi kita copot bagian CVT, lalu kita nyalakan mesinnya tanpa menggunakan komponen CVT. Nah itu akan timbul suara seperti itu. Langsung saja bosku bongkar, terus coba dicek klaker bagian askreknya bosku. Ini sering sekali bosku ya terjadi pada motor jenis ini bosku ya. Itu sering sekali, saya sudah beberapa kali menurunkan motor seperti ini. Kendalanya ada pada bearing 6007 nya bosku ya yang bermasalah. Oke, yang pasti kalau untuk pelepasan maksud saya pada pembongkaran dan pemasangan saya anggap sampean semua sudah bisa bosku ya, karena saya sudah sering bikin tutorialnya. Oke bosku, semoga video kali ini bermanfaat. Jos pokoknya jos ya.